Bab 1090. Beberapa prajurit dengan cepat berjalan, mendekat dan membuka kereta penjara di bawah instruksi Denise dan membawa Monica yang lemah keluar. Ambrose, anakku. Monica merobek pakaiannya dengan giginya dan berlari ke arah Ambrose, sambil terisak keras. Namun, tangan dan kakinya masih diborgol dengan rantai. Dia baru saja mulai berlari, tetapi dia segera dihadang oleh para prajurit. Monica melihat bahwa tubuh kecil Ambrose benar-benar basah kuyup dan dia terbaring begitu saja di atas tanah dengan mata tertutup. Tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah mati. Ambrose, maafkan aku. Maafkan aku. V6 Monica mengamati sekeliling dan berteriak membalas hinaan orang-orang yang merutukinya. Aku bukan pelacur. Aku tidak melakukan semua itu. Aku tidak. Monica kemudian melihat ke arah kursi sedan yang tidak jauh darinya dan berkata, Denise, menjebakku dan memperlakukan anak kecil seperti itu adalah hal lain. Apakah kau tidak khawatir akan disambar petir? Monica akhirnya sadar bahwa semua ini adalah rencana Denise. Penjaga istal kuda, Ian Maxwell adalah pria yang pemalu, dan dia tidak akan begitu saja difitnah tanpa perintah Denise. Selain itu, Ian meninggal setelahnya. Semua orang bilang dia bunuh dini, tapi Denise lah yang membunuhnya untuk menutupi perbuatannya. Kau wanita pelacur. Kau masih tidak mau mengakui perbuatanmu sampai sekarang. 2/6 beraninya kau mengatakan bahwa Lady Denise menjebakmu. April yang berada di samping kursi sedan mau tak mau membalas perkataan Monica. Denise pun marah. Dengan ekspresi dingin, dia melambaikan tangannya. Eksekusi dia. Sekarang, Denise memandang Monica dengan seringai penuh kepuasan saat mengatakan itu. Memangnya kenapa jika aku menjebakmu? Sekarang seluruh kota kerajaan tahu bahwa kau adalah wanita murahan. Apapun yang ingin kau katakan, katakan saja pada Raja Yama ketika bertemu dengannya di dunia orang mati. Beberapa prajurit lalu menyeret Monica ke tiang gantung atas perintah Denise. Salah satu prajurit mulai melilitkan tali di lehernya. Wanita pelacur ini, kita masih harus memukulnya walau dia akan dieksekusi, pukul dia. Semua orang di sekitarnya tidak merasa kasihan sama sekali. Sebaliknya, mereka melemparkan lebih banyak telur, sayur dan batu kerikil ke arahnya. Monica tidak hanya merasakan sakit fisik, hatinya juga terasa jauh lebih sakit. Air matanya terus mengalir dan hatinya semakin hancur ketika matanya mengarah pada Ambrose. Ambrose, aku pergi dulu. Aku akan sangat merindukanmu, bro. Seseorang di antara kerumunan melemparkan batu besar yang langsung mengenal wajah Monica dan menyebabkan wajahnya yang cantik berdarah. Bunuh wanita pelacur itu. Wanita tidak bermoral. Dia pantas mati. Semua orang berteriak tanpa henti dan masih terus melemparkan segala macam benda. Hujan gerimis masih berlangsung dan entah bagaimana hujan menjadi semakin deras. Monica dan Ambrose benar-benar basah kuyup oleh campuran darah, dan karena hujan itu membuat mereka terlihat sangat menyedihkan. B berhenti melempar, ratap Monica. Dia tidak keberatan orang-orang melemparkan batu ke arahnya. Namun, mereka juga melempari Ambrose, padahal anak itu sudah pingsan. Bibir dan seluruh tubuhnya terluka terkena batu-batu tersebut. Bro, bagaimana bisa pelacur seperti dia ada gunanya? Pukul dia terus, teriak salah satu orang dan lemparan mereka pun semakin agresif. Aku bukan pelacur. Aku tidak. Monica menangis tak berdaya, tetapi tidak ada yang mendengarkannya. Semuanya
Berhenti sekarang. Tiba-tiba terdengar teriakan keras. Seorang pria dengan cepat melayang, mengabaikan hujan yang membasahi pakaiannya. Pria itu adalah Lord Kenny Brett. Kalian semua pantas mati, seru Lord Kenny Brett dengan mata yang memerah. Dia lalu menghunuskan tombaknya yang 9, panjang dan menerjang ke arah kerumunan. Beberapa prajurit di samping Monica juga ikut diserang olehnya, menimbulkan pemandangan penuh dengan semburan darah segar. Seluruh jalan menjadi sunyi senyap dalam. Sekejap, setelah waktu yang cukup lama, diskusi panas pun meletus. Lord Kenny Brett telah kembali. Bab 1091. Lord Kenny Brett dengan mata memerah berjalan ke depan kereta penjara. Dia kemudian menarik pedangnya dan mengayunkannya dengan keras. Pelang. Kereta penjara pun hancur berkeping-keping. Tubuh Monica lemas seketika dan Lord Kenny segera menangkap pinggangnya. Lord Kenny. Monica merasa terkejut dan gembira melihatnya. Setelah itu, dia tidak bisa lagi berbicara apa-apa. Dia sudah kehilangan hampir setengah dari hidupnya, karena dia sudah diarak di bawah hujan dengan begitu banyak benda yang dilemparkan oleh orang banyak. Sayang, jangan khawatir. Aku di sini. Aku sudah ada di sini. Lord Kenny Brett dengan lembut menghiburnya. Hatinya sangat sakit melihat wanita itu seolah-olah jantungnya telah dihujani oleh ribuan anak panah. Dia memperhatikan wajah cantik Monica yang penuh luka dan pucat. Cara wanita ini saat bernapas sudah jelas menunjukkan bahwa dia telah disiksa habis-habisan oleh orang-orang ini. Apa yang terjadi di sini? Siapa yang memberimu hak untuk mengeksekusinya? Teriak Lord Kenny sambil mengamati sekelilingnya. Selama beberapa hari terakhir ini dia sibuk sehingga tidak tahu apa yang terjadi. Dia tidak bisa lagi mengendalikan amarahnya saat melihat Monica terluka dan Ambrose pingsan di tanah. Kemarahan di hatinya terus meningkat secara eksponensial. Detik berikutnya, Lord Kenny Brett memelototi kapten prajurit. Beraninya kau memperlakukan wanitaku seperti ini. Apa kau ingin mati, bro? Si kapten prajurit bergidik dan segera berlutut. Lord Kenny Brett. Bukannya aku ingin memperlakukannya seperti ini. Lady Monica telah mengkhianatimu. Prajurit itu kemudian melihat ke arah papan kayu di belakang Monica. Papan nama kayu itu menulis bahwa Monica adalah wanita yang tidak pantas. Mata Lord Kenny Brett mengikuti pandangan si prajurit. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat ketika membacanya. Apa? Kekasihku merayu penjaga istal kuda dan menghabiskan malam bersama. Bagaimana itu mungkin? Dia adalah wanita suci dan polos. Bagaimana dia bisa merayu penjaga istal kuda? Monica yang sedang bersandar pada Lord Kenny Brett kemudian mulai berbicara. Dengan suara gagap, Lord Kenny, aku tidak melakukannya, aku dijebak. Lord Kenny Brett mengangguk padanya dan berkata, sayang, tubuhmu lemah. Sekarang, jadi berhentilah bicara. Tentu saja, aku mempercayaimu. Kapten prajurit lalu turut berkata, Lord Kenny, penjaga istal kuda juga telah bunuh diri karena malu. Bunuh diri. Lord Kenny Brett sangat marah mendengar itu. Kalian semua, dengarkan aku. Dia menurunkan medan energinya sambil memindai seluruh kerumunan dan berkata, Lady Monica telah dijebak. Jika ada yang berani membicarakan hal ini lagi di masa depan, aku akan mengambil nyawa kalian. Suaranya tidak keras, tetapi setengah dari seluruh kota kerajaan dapat mendengarnya dengan jelas. Hujan telah membasahi pakaian Lord Kenny, namun dia berdiri di tengah hujan. Dengan gagah, dia memeluk pinggang Monica dan lantas berkata, sayang,
Ayo kembali. Monica merasa hangat di dalam pelukan Lord Kenny. Pria ini benar-benar memberinya rasa aman. Dia lalu mengangguk dan kemudian memikirkan sesuatu dan berkata dengan cemas. Anakku masih ada di kereta. Penjara. Apa? Lord Kenny dengan cepat bergegas ke kereta penjara setelah mendengar katanya dan melihat matanya tiba-tiba memerah. Dia melihat Ambrose kecil berbaring diam di sana dengan wajah pucat tanpa payung. Dia tidak yakin sudah berapa lama anak itu pingsan karena hujan terus menerpanya. Astaga. Mata merah Lord Kenny langsung menyapu sekelilingnya. Dia benar-benar marah hingga meraung ke arah langit. Raungannya terasa seolah-olah bisa menghancurkan langit dan membelah tanah. Amarahnya mungkin dapat memindahkan gunung dan sungai. Bab 1092. Orang-orang di sekitarnya menutupi telinga mereka satu persatu, karena banyak dari gendang telinga mereka terasa sakit. Lord Kenny perlahan melihat sekelilingnya. Mereka yang ditatap oleh Lord Kenny, baik para penjaga atau orang di sekitarnya, merasa bergidik sambil menahan napas. Matanya sangat menakutkan. Lord Kenny, kapten prajurit berlutut di sana dengan ketakutan. Bro, Lord Kenny berjalan mendekat dan menendangnya dengan keras. Kapten, prajurit itu terpental mundur. Lord Kenny Denise tampak turun dari kursi sedan. Dia menunjuk Monica dan berkata, Lord Kenny, wanita jalang ini tidak pantas diperlakukan dengan baik. Dia mengkhianatimu dan tidur dengan pria lain. Dia tidak bermoral. Diam kau, bajingan, seru Lord Kenny sambil menamparkan wajah Denise. Plak. Tamparan itu membuat Denise terbang puluhan meter dan menghantam dinding dengan keras. Bro, seketika separuh wajah Denise benar-benar menjadi bengkak. Dia pun memandang Lord Kenny dengan linglung dan sekaligus marah. Dia memukulnya karena wanita itu. Apa? Lord Kenny menamparkan Lady Denise. Suasana tempat itu menjadi riuh. Mereka berdiskusi dengan panas. Hati Denise terasa hancur. Lord Kenny, aku istri sahmu yang sebenarnya. Bagaimana bisa kau melakukan ini padaku, hanya karena wanita jalang itu? Monica melakukan hal-hal yang memalukan, dan karena itu aku menyeretnya keluar untuk diarak demi melindungi martabat dan reputasi keluarga kita. Kesalahan apa yang telah aku perbuat? Pelang. Lord Kenny dengan cepat berjalan mendekat, mengulurkan tangannya, dan dengan brutal mencekik leher Denise. Denise merasa sangat sulit bernapas dan wajahnya mulai membiru. Biarkan aku memberitahumu bahwa tidak ada seorang pun di bumi ini yang dapat mengancam atau merendahkan Monica dan Ambrose. Siapapun yang melakukan itu akan mati. Lord Kenny berteriak dengan mata memerah, aku akan membunuhmu dan seluruh keluargamu jika kau bersikap kasar kepada mereka lagi. Lord Kenny lantas melepaskan tangan Denise, dan wanita itu merosot ke tanah berlumpur sambil terengah-engah. Cepat panggil dokter, kata Lord Kenny dengan dingin sambil menatap kapten penjaga dan berkata, jika terjadi sesuatu pada anak ini, semua orang yang menghadiri parade hari ini semuanya akan dikuburkan bersamanya. Semuanya akan dikubur bersamanya. Beberapa kata terakhir itu terdengar seperti gemuruh guntur yang terdengar jelas di telinga setiap penjaga. Baik, penjaga di sekitarnya benar-benar ketakutan dan mereka segera berlutut di detik berikutnya. Baik, aku akan pergi sekarang. Kapten. Prajurit lalu berjuang untuk bangkit. Dia menyuruh beberapa orang untuk membawa Ambrose sebelum kembali ke istana Guangping. Prajurit lain lalu dengan cepat menuju
istana untuk mendapatkan dokter. Semua orang lalu menjadi ribut. Apa yang terjadi? Lord Kenny masih membela Monica yang berperilaku sangat tidak bermoral. Wanita pelacur itu pasti menggunakan sihir untuk membuat bingung Lord Kenny. Diskusi terus-menerus muncul, dan membuat Lord Kenny sangat marah. Dia menunjuk ke arah orang-orang di sekitarnya dan kemudian berkata dengan dingin, "Semuanya, tutup mulut. Prajurit, tangkap mereka yang melemparkan barang pada Monica sekarang dan kurung mereka." Bab 1093. Lord Kenny. Denise perlahan sadar. Dia napas dalam sebelum sekali lagi berjalan dengan air mata yang terus mengalir. "Lord Kenny, bagaimana bisa kau mencekikku sampai setengah mati hanya karena Monica? Faun, aku adalah istrimu. Monica telah melakukan hal-hal yang tidak bermoral dan mempemalukan seluruh keluarga. Kita orang-orang menginginkan aku untuk menghukum gantung dia. Kenapa kau masih melindunginya? Aku tidak akan mematuhimu bahkan jika kau membunuhku hari ini. Kau ingin mati. Aku akan memenuhi keinginanmu." Lord Kenny perlahan berbalik dengan berjalan ke arah Denise. Dengan pedang panjang di tangannya. Dia dipenuhi dengan aura pembunuh pada saat itu. Lord Kenny. Denise diam-diam gemetar saat melihat mata pria itu yang menakutkan. Dia tidak menyangka Lord Kenny benar-benar berniat membunuhnya. "Lady Denise." Lord Kenny mengangkat pedangnya dan meletakkannya di lehernya. Sambil berkata, "Aku tahu benar orang macam apa Monica. Aku juga tahu benar orang seperti apa dirimu. Kau mengatakan Monica merayu penjaga istal kuda yang meninggal itu, bukan? Izinkan aku bertanya kepadamu, bagaimana mungkin penjaga istal itu mati? Lihat aku dan jawablah." Aura kuat tampak menguar dari tubuh Lord Kenny. Ketika dia berbicara, mata Denise mengembara sambil merasakan sebuah aura yang mencekiknya. Entah kenapa panik, namun dia masih berpura-pura tidak takut, dan berkata, "Wanita ini merayu Ian Maxwell yang menyebabkan dia sudah menganiaya Lord Kenny. Dia kemudian bunuh diri untuk membayar dosanya. Karena tidak berani menghadapimu." Semua orang di istana Guangping tahu tentang kejadian ini. Lord Kenny dengan mata memerah lalu berkata, "Bunuh diri. Alasan yang bagus. Kau telah memainkan kartumu dengan baik. Aku tidak dapat diganggu denganmu. Karena kami adalah suami dan istri. Lebih baik aku akan membiarkanmu mati dengan cepat di kehidupan selanjutnya. Ingatlah untuk tidak menyinggung Monica." Lord Kenny hendak menyerang Denise. Pada saat itu, bagaimana jika dia adalah istri sahnya? Dia harus mati karena mengancam Monica. "Lord Kenny, kau tidak bisa. Kau tidak bisa." Di sekitarnya yang merupakan orang kepercayaan Lord Kenny berlutut serempak. "Lord Kenny, bagaimanapun juga dia adalah istrimu. Jika kau membunuh Lady Denise karena Monica, orang-orang hanya akan menyalahkan Monica jika tersiar kabar dan mengatakan bahwa dia membunuh Lady Denise." Beberapa penjaga berlutut dan mendekati Lord Kenny untuk membujuknya dengan nada lembut. "Ya, Tuan Kenny, tolong pikirkan dua kali." Suara permohonan terdengar saat Lord Kenny dengan keras melemparkan pedangnya ke lantai dengan wajah dingin. Dia memandang Denise dan berkata, "Aku akan membiarkanmu pergi hari ini. Kau akan mati jika ada waktu berikutnya. Terlepas dari siapa yang menghentikan aku." Dia kemudian mengangkat tangannya dan dengan brutal menamparkan wajah Denise lagi. Plak! Seberapa keras tamparan itu? Tamparan itu sangat keras sehingga darah menyembur keluar dari wajah Denise yang terbang sejauh 50 meter sebelum mendarat
dengan keras di tanah dan pingsan. Lord Kenny bahkan tidak memandang Denise saat dia memeluk Monica dan berkata, "Sayang, ayo pulang." Monica mengangguk lemah. Dia telah disiksa sampai setengah mati selama beberapa hari terakhir dan hampir tidak punya energi untuk berbicara. Namun, Monica sangat emosional pada saat itu dan merasa sangat berterima kasih kepada Lord Kenny setelah melihat bahwa dia hampir membunuh Denise dan bahkan menangkap orang-orang yang menyebabkan masalah. Lord Kenny. Monica menyeka matanya dan memandang Lord Kenny dan, apakah dia layak melakukan itu semua untukku? Hah. Lord Kenny menarik napas dalam. Wajahnya yang penuh belas kasih. Bersama dengan sedikit tekad menatapnya. Sebelum menjawab, sayang, kita sudah berada di tempat ini, di mall mungkin akan lebih malang. Apa kau masih tidak mengerti perasaanku padamu? Aku tidak akan takut menjadi musuh bagi seluruh dunia hanya untukmu. Nada bicara Lord Kenny menjadi lembut. Setelah itu, baiklah sayang, berhenti berbicara. Aku akan membawamu kembali untuk beristirahat. Dia kemudian membawa Monica naik dan berjalan menuju istana Guangping. Hujan turun deras, jadi Lord Kenny mengambil payung dari pinggir jalan untuk melindungi Monica dari hujan, tetapi membiarkan dirinya basah kuyup. Pada saat itu, Monica dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Dia berhenti berbicara dan menyandarkan kepalanya di dada Lord Kenny sambil merasakan rasa aman yang tak terkatakan. Banyak orang ditangkap di jalan-jalan. Pada saat itu, merekalah yang melempar barang ke Monica. Lord Kenny, aku dijebak. Lord Kenny, kau salah. Jalan-jalan menjadi berantakan karena banyak orang meratap dan mengeluh. Tangisan orang-orang terus-menerus datang, tetapi Lord Kenny tetap diam. Dengan ekspresi berat yang bahkan tidak menunjukkan sedikit pun reaksi. Bab 1094. Bahkan jika orang-orang ini tidak bersalah, mereka harus membayar orang untuk mengancam Monica dan Ambrose. Kembali di istana Guangping, Lord Kenny menempatkan Monica di tempat tidur dan kemudian menutupi tubuhnya dengan selimut. Cepat, pergi siapkan sup jahe, desak Lord Kenny pada seorang pelayan wanita. Dia bisa melihat bahwa seluruh tubuh Monica dingin karena wajah pucatnya. Hatinya pun terasa sangat sakit melihat wanita itu. Tidak lama kemudian, sup jahe pun datang. Dan Lord Kenny menyuapi Monica. Lord Kenny membelai rambut Monica dan kemudian menyadari bahwa wajah Monica perlahan mendapatkan kembali warnanya. Dan berkata, sayang, semuanya akan baik-baik saja. Jangan khawatir. Tidak ada yang akan mengatakan hal itu lagi mulai. Sekarang, tidak ada yang bisa mengancammu lagi. Lord Kenny mengepalkan tinjunya erat setelah mengingat peristiwa yang terjadi dan dia tidak bisa memadamkan amarah dalam dirinya. Monica sangat tersentuh saat mendengarkan kata-katanya. Dia membuka bibir merahnya dan berkata, Lord Kenny, terima kasih. Hatinya sangat berat saat mengucapkan kata-kata itu. Selama bertahun-tahun hatinya ditempati oleh Daryl. Dia tidak pernah memiliki perasaan apapun terhadap Lord Kenny. Baru pada hari ini Monica menyadari betapa Lord Kenny peduli padanya, betapa beruntungnya dia bertemu dengan seorang pria yang benar-benar jatuh cinta dan sangat peduli padanya. Monica punah merasa bersalah terhadap Lord Kenny. Sayan 9, omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau adalah wanitaku. Aku harus melindungimu tentu saja, kata Lord Kenny sambil tersenyum. Monica menganggukkan kepalanya dengan senyum bahagia di wajahnya yang lemah. Dalam sekejap suasana ruangan berubah.
Saat mereka saling memandang, "Bu!" Suara seorang anak kecil datang dari luar pintu tepat pada saat itu. Ambrose mendorong pintu terbuka dan berlari masuk. Ambrose sebelumnya pingsan di dalam parade. Dia sadar kembali ketika ditangani oleh dokter. Bu Ambrose berlari ke pelukan Monica. Ketika dia melihat ke atas dan berkata, "Bu, kapan kita akan pergi ke dunia semesta? Aku tidak ingin tinggal di sini lagi. Orang di sini jahat." Ambrose kemudian memandang Lord Kenny dan dengan polos berkata, "Ayah, Kaisar, mari kita pergi bersama ke dunia alam semesta." Sebelumnya, Monica mengatakan kepadanya bahwa dia ingin pergi ke dunia alam semesta dan mencari seseorang. Tetapi dia tidak mengatakan siapa yang dicari olehnya. Ambrose telah menyimpan semua perkataan orang lain di dalam hatinya. Selama ini, pergi ke dunia alam semesta. Lord Kenny langsung tercengang. Monica menggigit bibirnya begitu keras dan dengan lembut menghibur Ambrose sebelum berkata kepada Lord Kenny, "Lord Kenny, aku sudah lama tahu bahwa Daryl masih hidup. Beberapa hari yang lalu, aku mengatakan akan membawa Ambrose ke dunia alam semesta dan mencarinya." Pikiran Lord Kenny menjadi kosong. "Sayang, jadi kau sudah tahu dia belum mati. Apakah kau akan menyalahkan aku? Karena sebelumnya dia tidak sengaja memblokir berita." Monica tertawa ringan dan dengan lembut berkata, "Bagaimana aku bisa menyalahkan kau? Kau memblokir berita karena takut aku akan pergi, bukan?" "Iya." Mata Lord Kenny memerah dan tidak mau memegang tangan Monica saat dia gemetar. Aku akan merindukanmu." Monica memandang Lord Kenny dan melihat pria besar ini menangis. Hatinya tiba-tiba sakit ketika melihat Lord Kenny. Dan dengan lembut berkata, "Apakah kau tahu betapa beruntungnya aku bisa bertemu denganmu? Aku ingat dengan jelas betapa baiknya kau merawatku selama beberapa tahun terakhir. Aku masih ingat dengan sangat jelas hari ini. Karena kau marah pada orang-orang. Lagi, aku benar-benar tersentuh oleh itu. Tahukah kau bahwa di dalam hatiku, aku merasa berutang banyak padamu." Lord Kenny memegang tangan Monica dengan erat dan menatapnya dengan penuh harap. "Sayang, jadi apakah kau masih akan pergi? Apa kau masih akan mencarinya?" Bab 1095. "Sayang, aku akan sangat senang jika kau tidak pergi mencari Daryl. Apa kau masih akan mencarinya?" Wajah Lord Kenny terlihat penuh harapan ketika dia menanyakan hal tersebut. Dia telah menghadapi berbagai macam situasi, tetapi dia tidak pernah segugup ini. Dalam hidup sebelumnya, dia terlalu mencintai Monica dan takut Monica akan meninggalkannya begitu saja. Tidak akan ada artinya menjadi seorang Lord tanpa dia, karena hidupnya tidak akan berarti. Monica menggigit bibirnya dengan keras. Dan hatinya tetap berat. Dia hanya bisa mengatakan sepatah kata sebelum mereka saling diam. Lord Kenny telah memberinya begitu banyak kesempatan. Mungkinkah dia begitu kejam dan membiarkannya begitu saja? Seluruh suasana di ruangan itu langsung berubah. Lord Kenny dan Monica saling memandang dalam diam. Di sisi lain jalan-jalan kota kerajaan dunia baru. Lady Denise yang pingsan karena tamparan Lord Kenny tersadar kembali saat beberapa pelayan menggendongnya. Pada saat ini, penjaga istana Guangping menangkap banyak orang yang menyebabkan masalah, sehingga seluruh jalan menjadi berantakan. "Di mana Lord Kenny dan wanita jalang itu?" tanya Denise. April tampak kesulitan menjawabnya. "Lady Denise, Lord Kenny membawa wanita itu kembali ke istana Guangping.
Apa? Pelacur itu melakukan hal-hal yang memalukan, namun Lord Kenny masih sudi membawanya kembali ke istana. Guangping. Denise pun tercengang dan marah. Hatinya dipenuhi dengan kebencian. Wajahnya yang sakit dan membengkak membuatnya teringat bagaimana Lord Kenny menampamnya. Bagus, bagus. Denise menggigit bibirnya keras. Lord Kenny, kau berani memukul aku karena wanita itu. Baiklah. Denise kemudian berteriak, ayo, kita pergi ke istana. Denise memiliki kakak perempuan bernama Dahlia. 2 tahun lalu Dahlia menikah dengan Pangeran Dunia Awan Selatan dan menjadi Putri Dunia Awan Selatan. Setengah tahun kemudian, sang pangeran naik tahta dan menjadi kaisar. Dahlia juga kemudian menjadi permaisuri Dunia Awan Selatan. Baru-baru ini, Dahlia mengunjungi kampung halamannya, dan saat ini dia berada di Istana Dunia Baru. Dunia Baru dan Dunia Awan Selatan selalu memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Anggota kerajaan Dunia Baru sangat menghormatinya, karena Dahlia adalah permaisuri Dunia Awan Selatan. Denise percaya Dahlia akan membantunya jika dia menceritakan situasinya saat ini. Pada saat itu juga di Taman Kekaisaran Permaisuri Awan Selatan, Dahlia sedang mengagumi bunga sambil ditemani oleh beberapa pelayan wanita. Kakak. Denise dengan cepat mendekat, dan dengan lembut memanggil serta menampakkan wajah penuh keluhan. Dahlia segera berjalan ke arah Denise saat menatapnya dan bertanya, apa yang terjadi dengan wajahmu? Dahlia bisa melihat dengan jelas wajah adiknya yang membengkak. Jelas sekali bahwa dia telah dipukul oleh seseorang. Pada saat yang bersamaan Dahlia melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada pelayan di sekitarnya untuk meninggalkan mereka sendirian. Kakak, hidupku menyedihkan. Lord Kenny telah tersihir oleh wanita jahanam itu. Dia memukulku karena Denise berjalan ke arah Dahlia dengan wajah pahit sambil mengeluh dan menceritakan kembali seluruh cerita padanya. Dia tentu saja tidak menyebutkan bagian di mana telah menjebak Monica. Apa? Dahlia sangat marah dan terpana mendengar cerita Denise. Lord Kenny, Brad, adikku hanyalah mencintai dan setia padamu, tapi kau tidak menghargainya. Beraninya kau memukulnya. Bab 1096. Dahlia lalu menghiburnya, adikku, jangan sedih. Aku akan mendapatkan keadilan untukmu. Aku akan bertemu dengan Kaisar Dunia Baru sekarang. Sebagai permaisuri Awan Selatan, seluruh anggota Kerajaan Dunia Baru bersikap sangat sopan padanya. Dia harus melihat Kaisar Dunia Baru dan menuntut keadilan untuk adik perempuannya. Selain itu, Lord Kenny terkena sihir wanita jalang. Dan itu adalah kesalahan besar. Terima kasih, Kak, kata Denise sambil menyeka air mata dari matanya. Namun, dia sangat senang karena akhirnya ada seseorang yang membantunya menuntut keadilan. Di sisi lain Dunia Baru, rumah Florian Darby. Yumi diapit oleh beberapa pelayan wanita sambil dengan bangga memasuki aula. Dia tampak sangat bahagia. Beberapa saat yang lalu dia sengaja pergi melihat Monica yang sedang diarak. Kebencian Yumi pun berkurang ketika melihat bagaimana wanita Daryl dihina oleh orang banyak. Meskipun Lord Kenny kemudian menyelamatkannya, berita tentang Monica yang berselingkuh dengan pelayannya telah menyebar luas. Semua orang di Dunia Baru pun menganggap Monica sebagai pelacur murahan. Florian perlahan meminum tehnya di aula. Sayang, kenapa kau begitu bahagia? Tanya Florian, sambil tersenyum melihat wajah bahagia Yumi. Dengan wajah penuh kepuasan, Yumi masih tidak bisa menyembunyikan kebencian di hatinya. Apalagi,
Tentu saja karena Monica Vaughn yang menyebalkan itu. Baru saja dia diarak di jalan-jalan karena berselingkuh dengan penjaga istal kuda. Dia pantas mendapatkannya. Yumi tidak memberi tahu Florian bahwa dialah yang menjebak Monica. Apakah begitu? Dia berselingkuh dengan penjaga istal kuda? Tanya Florian terkejut. Wanita itu ternyata wanita mesum. Jika aku tahu itu, aku seharusnya mencoba menggodanya. Siapa tahu mungkin aku bisa mendapatkannya dengan mudah. Sekarang seorang penjaga istal kuda telah mengambil keuntungan. Yumi lantas berkata dengan kasar ketika melihat Florian tenggelam dalam pikirannya. Apa yang kau pikirkan? Apakah kau merasa kasihan pada wanita jalang itu? Yumi paling mengerti Florian. Suaminya sempurna dalam segala hal, kecuali masalah birahinya. Tidak, Florian memaksakan senyum dan kemudian menjelaskan, kenapa aku harus mengasihani wanita jalang itu. Sayang, hanya kau yang paling cantik di hatiku. Gombal, kata Yumi singkat, tapi dia merasa senang di dalam hatinya. Wanita mana yang bisa menolak kata-kata manis seorang pria? Yumi mencium Florian karena merasa tidak enak. Florian masih belum mengetahuinya sampai hari ini tentang insiden sebelumnya, bahwa Yumi disiksa oleh Donoghue Dixon siang dan malam. Masalah ini terus mengganggu hati Yumi dan membuatnya merasa kasihan pada Florian. Saat ini di istana Guangping, Lord Kenny dan Monica sedang duduk di dalam ruangan dengan suasana yang sedikit canggung di udara. Lord Kenny baru saja bertanya kepada Monica, apakah dia akan mencari Daryl, tetapi Monica masih tidak menjawab pertanyaannya. Lord Kenny, seorang prajurit lalu berjalan menuju ruangan dan berkata dengan hormat, Yang Mulia ingin kau pergi ke istana. Untuk apa Kaisar menginginkanku? Lord Kenny mengerutkan kening dan berdiri. Dia tersenyum pada Monica dan berkata, sayang, aku akan pergi ke istana sekarang. Mari kita lanjutkan. Ketika aku kembali nanti, pergilah, aku akan menunggumu, kata Monica. Tersenyum ringan sambil menatap Lord Kenny. Dengan ekspresi lembut, Lord Kenny tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia pun berbalik dan meninggalkan ruangan. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu ketika berada di luar dan berkata kepada salah seorang prajurit, lindungi Lady Monica setiap saat mulai sekarang. Dan seterusnya. Tidak ada yang diizinkan untuk memasuki halaman belakang tanpa seizinku. Wajahnya menjadi gelap saat mengatakan itu. Dia takut akan ada orang yang ingin mengancam Monica lagi. Monica sangat berarti baginya dan dia tidak akan membiarkan siapapun mengusiknya lagi. Bab 1097. Bok, Lord Kenny. Aku akan selalu menjaga kamar Lady Monica, kata prajurit itu tanpa berani membantahnya. Lord Kenny mengangguk dan segera meninggalkan istana Guangping. Tidak lama kemudian dia pun sampai di aula utama istana. Dia melihat wajah gelap Kaisar Dunia Baru ketika memasuki aula utama. Dia sedang duduk di singgasana naga, sementara para Kasim di sampingnya bahkan tidak berani menghela napas. Mereka semua tampak bersikap sangat berhati-hati. Saat ini, seluruh aula utama diliputi oleh suasana yang begitu berat. Kaisar jelas sedang marah. Lord Kenny menjadi tegang saat melihat situasi itu. Dan sontak menjadi gugup. Dia lalu berjalan dengan cepat ke depan dan berlutut Ang Mulia. WBW wow. Huff. Kaisar Dunia Baru tidak menunjukkan reaksi apapun di wajahnya. Dia juga tidak mengizinkan Lord Kenny untuk berdiri. Dia hanya menatapnya dengan datar dan berkata, Lord Kenny, aku mendengar kota kerajaan menjadi ramai hari ini. Apakah kau tahu apa yang terjadi?
Bisakah Kaisar bertanya padaku mengenai parade yang terjadi? Teni bukan masalah besar, tapi bagaimana dia bisa tahu tentang itu? Lord Kenny Brett mencoba untuk tetap tenang. Sementara pikirannya terus berkecamuk, aku ingin tahu hal apa yang dimaksud yang mulia. Brak, Kalsar dunia baru dengan keras menggebrak tahta naga dan menegur, kau pura-pura tidak tahu apa yang terjadi. Wanita sebelumnya yang aku berikan kepadamu, Monica Vaughn merayu penjaga satu stal kuda dan diarak di jalanan. Kau tidak hanya menghentikannya, kau bahkan memukul istrimu dan menangkap banyak orang yang tidak bersalah. Kaisar menunjuk Lord Kenny sambil mengucapkan kata-kata tersebut dengan matanya yang marah. Petik 2. Kau menentang semua orang untuk wanita yang tidak bermoral. Kau telah mempermalukan anggota kerajaan. Apa yang dapat kau katakan untuk dirimu sendiri? Petik 2. Permaisuri Awan Selatan, Dahlia telah bertemu dengan Kaisar Dunia Baru beberapa saat yang lalu. Dia mengeluh dan menuntut keadilan bagi adik perempuannya, Denise. Kaisar Dunia Baru sangat marah setelah mendengar masalah itu. Yang mulia, Lord Kenny bergidik di dalam hatinya dan berkata dengan ketakutan, Yang mulia, semuanya tidak seperti yang kau dengar. Monica Vaughn tidak melakukan apapun dengan penjaga istal kuda. Dia telah dijebak garis bawah. Dia belum menyelesaikan kalimatnya. Sudah, kau tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Kau secara terbuka melindungi seorang wanita rendah di depan orang-orang. Apakah kau tahu apa konsekuensinya? Wajah Kaisar Dunia Baru tampak serius ketika dia mengatakan itu. Sebagai seorang kaisar, dia tidak peduli apakah wanita itu telah dijebak atau tidak, dia hanya peduli dengan reputasi anggota kerajaan. Aku, Lord Kenny berkeringat deras, aku akan membuat orang-orangku melepaskan orang yang ditangkap. Kaisar Dunia Baru memandang Lord Kenny dan berkata dengan dingin, hanya melepaskan orang. Hati Lord Kenny menegang saat merasakan sikap dingin Kaisar Dunia Baru. Apa maksud yang mulia? Kaisar Dunia Baru menarik napas dalam dan dengan datar berkata, segera eksekusi wanita itu sebagai peringatan bagi orang lain. Apa? Ekspresi Lord Kenny langsung berubah. Yang mulia, 1-1 tuh. Kaisar Dunia Baru menyela dengan dingin sebelum Lord Kenny bisa menyelesaikan perkataannya. Apakah kau mencoba untuk melawan perintahku? Pikiran Lord Kenny berdengung, aku tidak berani. Lord Kenny merasa hatinya tercabik-cabik saat mengucapkan kata-kata itu. Meminta dia untuk membunuh wanita yang dicintainya terasa lebih buruk daripada memintanya untuk bunuh diri. Monica baru saja melewati begitu banyak kesulitan. Bagaimana Deta bisa memperlakukannya dengan begitu kejam? Bab 1098. Selain itu, Ambrose masih muda. Bagaimana dia bisa hidup tanpa ibunya? Namun, Kaisar sudah memberikan perintahnya. Itu akan menjadi pengkhianatan jika dia menentang perintahnya. Kaisar Dunia Baru tidak bisa menahan napas saat melihat ekspresi murung Lord Kenny yang membuatnya tampak telah kehilangan semangatnya. Lord Kenny, aku selalu memiliki kesan yang baik tentangmu di antara para pejabat. Jangan mengecewakan aku dan juga jangan merusak reputasimu sendiri hanya untuk seorang wanita. Petik 2. Dia kemudian melambaikan tangannya dan berkata, pergilah. Aku akan pergi, jawab Lord Kenny. Dia lalu berdiri dan berjalan keluar dari aula utama. Hujan deras yang terasa dingin di luar mencerminkan suasana hati Lord Kenny saat ini. Dingin dan putus asa. Lord Kenny tidak menyadari bagaimana dia kembali ke istana Guangpen. Perjalanan dari istana ke tempatnya berlangsung singkat. Namun,
dia sangat kelelahan dan dia pun langsung pergi ke halaman belakang. Ambrose melihatnya dari jauh sebelum berlari dengan cepat memeluknya, dan berteriak, "Ayah, kau kembali." Monica bersandar di kusen pintu dengan tatapan lembut dan penuh kasih. Lord Kenny memaksakan senyum saat melihat pemandangan ini, sementara jantungnya seperti ditusuk. Apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku benar-benar membunuhnya? Tapi, bagaimana aku bisa? Monica lantas mendekatinya dan bertanya, "Lord Kenny, apa yang terjadi?" Hah? Lord Kenny menarik napas dalam-dalam, mengelus kepala Ambrose, dan tersenyum pahit. Sebelum berkata, "Sayang, ambil Ambrose, dan kembalilah ke dunia alam semesta. Pergi. Temukan Daryl dan jangan kembali lagi ke sini." Di masa depan, tubuhnya gemetar saat mengucapkan kata-kata itu. Dia tidak dapat membunuh Monica, tetapi dia juga tidak bisa melanggar perintah Kaisar. Satu-satunya solusi adalah membiarkan Monica pergi bersama Ambrose. Apa? Monica terkejut. Dia memandang Lord Kenny dengan linglung setelah mendengar kata-katanya. "Bukankah dia paling takut jika aku pergi? Kenapa dia memintaku pergi sekarang?" Melihat kebingungan di wajah Monica, Lord Kenny menahan rasa sakit dan berkata, "Sayang, Yang Mulia mengetahui kejadian hari ini, dan beliau memerintahkan aku untuk membunuhmu." Ekspresi Monica berubah saat Lord Kenny mengatakan itu. "Ya, Yang Mula ingin aku membunuh kau." Lord Kenny mengangguk sambil menatap Monica. Petik 2. "Aku tidak bisa melanggar perintahnya, tapi aku juga tidak bisa membunuhmu, jadi kumohon bawa Ambrose dan cepat pergi." Lord Kenny. Monica pun memahami situasinya sekarang dan dia merasa tersentuh. Dia segera berlari ke pelukan Lord Kenny dengan air mata membasahi wajahnya. "Lord Kenny, aku sangat menyesal telah menyebabkan kamu mendapatkan begitu banyak masalah." Monica dipenuhi dengan emosi yang campur aduk saat mengatakan itu. Selain merasa tersentuh, dia juga merasa sangat bersalah. Pria ini telah mengorbankan begitu banyak untuknya sampai dia bahkan tidak mematuhi perintah Kaisar untuknya. Di dunia baru, otoritas Kaisar tidak ada duanya. Lord Kenny adalah pejabat istana yang penting dan baginya melawan perintah sama saja dengan melakukan pengkhianatan. Reputasi Lord Kenny akan hancur jika kabar ini tersiar. Reputasi seorang pria lebih penting daripada hidupnya. Namun, dia rela mempertaruhkan reputasinya sendiri demi dirinya. "Sayang, berhentilah menangis. Kau tidak membuat aku kesulitan. Ini semua salahku karena tidak melindungimu dengan baik." Dia menepuk bahu Monica dan menghiburnya. Monica mendongak dan berkata, "Lord Kenny, Yang Mulia akan menyalahkanmu jika kau membiarkan aku pergi. Kenapa kau tidak ikut denganku dan Ambrose? Kita akan menuju ke dunia alam semesta bersama-sama. Bagaimana menurutmu?"